Sekitar sini di daerah Desa Banyuhirang ya kalau nggak salah, itu ada tempat wisatanya guys, tempat wisata. Di samping mancing ini pakai tembakan juga, luar biasa sih di sini. Oke, di sini kita udah mau nyampe di daerah desa atau kelurahan yang namanya Kayakah ya guys. Kayakah, bukan Kayakah ya, Bejawit Kayakah ya. Amuntai Selatan. Masuk ke dalam, dan ke dalam. Apa ya di sini ya? Di sini sebenarnya udah masuk di daerah dalam sih. Bukan, udah jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Cuman di sini sebenarnya masyarakatnya juga lumayan padat. Bahkan di sini kan pelabuhan nih, pelabuhan pasar. Enggak tahu saya harinya, hari pasarnya hari kapan. Dan yang pasti di sini apa ya? Orang yang di daerah sini itu rata-rata mereka menggantungkan hidupnya di daerah sektor ternakan ikan kayak gitu, ternak ikan, terus apa ya, bertani, mungkin kalau misalkan ada lahannya berkebun ya. Di daerah Amuntai Selatan, kalau jalannya sih lumayan ya guys, lumayan dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini kalau yang setahu saya ini baru diaspal. Kalau di daerah sini 5 atau 10 tahun sebelumnya ini masih jalan tanah atau jalan berbatu ya, jalan kayak sejenis sirtu kayak gitu. Saya kan kebetulan ada teman juga yang di daerah dalam sini, jadi sekali dua kali pernah kesini. Dan kemarin juga sempat ngantar sepupu nikah yang apa ya, pasangannya memang orang sini. Jadi kalau adat orang nikah di sini, nggak tahu di daerah lain ya, itu ada momen hantaran, terus kayaknya sama deh, umumnya kayak gitu ya. Tapi bedanya kalau misalkan di sini hantaran sama resepsi itu biasanya ada yang digabung, ada yang dipisah, ada yang dipisah kayak gitu. Gabung dalam artian hari ini hantaran, besoknya resepsi. Ada juga yang hari ini hantaran sekalian nikah, terus seminggu kemudian baru resepsi kayak gitu. Kalau jalannya sih udah mending ya, ini udah mending banget dari yang dulu waktu saya ngantar sepupu nikahan kemarin. Kebetulan saya juga nemenin dia waktu ngelamar calonnya itu. Di daerah Bejawit atau daerah Kayakah ya guys. Tapi nanti kita nyebrang sungai di sini guys, nyebrang sungai, terus nanti ada di Titian Panjang ya. Titian Panjang itu nggak panjang-panjang amat juga sih, cuman karena itu terpanjang di daerah sini ya, mungkin Titian Panjang namanya ya guys. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini kayaknya nyebrangnya di sini, dan titiannya itu sweet. Netral guys, anjir. Wah, naik jembatan netral loh. Asem. Ini nih dilemanya kalau kendaraan cowok. Nah ini jalannya guys, pas kita mau netralin, mau naik gigi atau mau masuk netralin gigi satu, tiba-tiba netral. Nah ini guys, coba lihat pemandangannya luar biasa ya. Apa ya, di sini termasuk jalan yang unik sih kalau menurut saya. Orang mancing juga ada di sini. Nah itu kan banyak rumah ya. Jadi kan sebenarnya jalan ini kalau misalkan ke arah sana itu balik lagi nanti ke kota. Tapi kalau misalkan ke arah sana kayaknya tembus ke Danau Panggang deh. Ya Danau Panggang ya, saya lupa. Tapi yang pasti kita nikmatin aja dulu guys jalan sekitar sini. Mau stop dulu deh. Saya stop dulu. Saya mau nikmatin pemandangannya di sini. Soalnya saya udah lama gak kesini juga sih.
luar biasa ya guys. Di sini banyak apa ya, cenggondok. Padahal ini dijadikan kerajinan tangan loh di daerah mana ya, di daerah Horgading sana. Cuman ke sebagian orang di sini mungkin banyak yang nggak bisa memaksimalkan untuk eceng gondok ini ya. Padahal ini rawa lah guys, kayak padang rumput ya. Nah ini kan ada danaunya nih di sini. Kalau di sini lebih bersih guys. Padahal di sini, di sekitar sini, di daerah desa Banyuhirang ya kalau nggak salah, itu ada tempat wisatanya guys. Tempat wisata yang kayak gini, ada sepeda itiknya atau sepeda bebek sama kapal buat nikmatin di tengah rawa kayak gitu. Oh ya, kebetulan warna kendaraan saya lagi balik lagi guys. Kalau kalian nggak nyadar ya, ini kembali ke hitam lagi guys, hitam manis. Nah kenapa saya bosen ya pakai dekal warna sponsor kayak gitu. Kita lanjut aja mungkin ya. Lanjut, nanti muter balik ke kota. Oke. Oke, lanjut. Aduh, polisi tidurnya gede banget guys. Jangan-jangan itu memang polisi tidur ya. Polisi yang memang tidur di sini dan dikubur. Oh iya, apa nih? Kok sampai diri di sini? Oh nembak. Oh iya, mereka nembak ikan guys di sini guys. Di samping mancing ini pakai tembakan juga. Luar biasa sih di sini. Mantap. Saya baru lihat loh ada yang nembak kayak gitu. Ya itu kayak sejenis panah guys. Kebetulan saya udah punya teman tuh di daerah dalam sini. Dia memang kalau alat pancingnya itu alat pancing tembak ikan kayak gitu. Kayak sejenis senapan cuman ditembakkan kayak gitu. Tapi harus, saya juga bingung sih. Kayaknya ikannya memang naik ke permukaan ya. Jadi bisa ditembak kayak gitu. Nah di sini mentok udah di ujung guys. Tapi kita belok kanan sambil menelusuri pinggiran sungai di sini. Di sini kalau nggak salah nama daerahnya itu Murung Panggang ya. Murung Panggang ya kalau nggak salah di sini. Kalau nggak salah sih Murung Panggang nama desanya. Ya Murung Panggang kalau nggak salah. Panggang, terus ada sungainya di sini guys. Tapi nanti di sebelah kanan jalan ini ada lagi jalan titian yang bisa kita lewatin buat tembus ke daerah Sungai Malang guys. Sungai Malang itu ya di daerah dekat kota sana, dekat pusat kota itu. Jalannya lumayan rusak juga sih. Lumayan tapi karena ya memang di daerah pedalaman ya, jalan itu kadang nggak, jalan umum ini kadang nggak jadi prioritas untuk dari pemerintah daerah. Mereka pasti lihat jalan yang memang sering dilaluin banyak orang, terus baru deh pembangunan dari pusat menurun ke daerah itu bertahap kayak gitu. Ini pun mending ya, udah ada di semen kayak gini daripada jalan yang baru pakai tanah kayak gitu. Di sini ada sungai ya di sebelah sana. Dijual tanah. Oh ya, saya mau cerita di daerah sini sebenarnya apa ya, termasuk di daerah yang udah lumayan mentok di pedalamannya ya. Saya kurang tahu juga nih kalau lebih dalam dari ini apakah ada lagi jalannya kayak gitu. Ada kucing guys. Oh ya, saya mau bahas juga nih terkait isu yang terbaru, praktek dukun-dukun yang dibongkar oleh salah satu pesulap
Pesulap, ya mungkin kalian udah tahu ya, pesulap merah yang bongkarin trik-trik dukun kayak gitu, yang apa ya, bisa dibilang cukup berani ya dia bongkarin trik-trik dukun yang nipu masyarakat kayak gitu, sampai merugikan lah. Kalau misalkan dari trik itu dia jual dengan kedok, pengobatan dan segala macam, yang menjadi pembodohan masyarakat kayak gitu. Seolah-olah nanti kalau dari kami umat muslim ya, kalau semua agama kayaknya meyakini deh kalau misalkan percaya itu harus kepada Tuhan ya, bukan ke benda atau bukan ke orang yang bisa ngobatin ini. Dan ternyata setelah dibongkar beberapa kasus, itu memang trik guys. Jadi trik yang memang dibungkus oleh si dukun untuk mencari penghasilan kayak gitu. Jadi si dukun itu sebenarnya dia bisa triknya kayak gitu katanya. Cuman karena dibungkusnya oleh pengobatan dan apa ya, itu tadi mengiming-imingi orang yang datang itu dengan kesembuhan, pembersihan ya, bahasa-bahasa kayak gitu. Orang yang kurang apa ya, kurang jeli ya melihat itu, kadang iya aja dalam artian percaya aja. Padahal dari 1000 percobaan itu mungkin 1 atau 2 aja yang terbukti. Sisanya itu kadang mereka berkelit karena ini bagian dari usaha ya, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil, nah kayak gitu. Padahal itu sebenarnya mulut manis mereka aja buat ngelabuin si orang yang datang ini. Intinya sih itu apa ya, bukan pengobatan tapi pembodohan malah jadinya. Bahkan si pesulap merah, si Marcel itu kan dia sempat bongkarin yang ilmu apa ya, ilmu tenaga dalam kayak gitu, dan itu memang terbukti nggak bisa sama dia, karena memang mindset yang ditanamkan itu di padepokan itu memang udah mendarah daging ya. Jadi seolah-olah apa ya, seolah-olah yang si orang yang di situ meyakini bahwa oh guru besarnya ini memang hebat, padahal itu bagian dari trik apa ya, pola pikir yang udah ditanamkan di dalam diri mereka kayak gitu. Bahkan yang sempat saya lihat itu praktek ilmu tenaga dalam yang ya itu kan viral banget kemarin ya, yang di YouTube-nya Marcel itu, yang dia bisa nonjok perut guru besarnya kayak gitu. Jadi guru besarnya ini di tes kayak gitu, mau diuji, katanya kalau misalkan bisa nonjok saya bisa dibuktiin nih kalau misalkan memang ilmunya memang memang abal-abal kayak gitu atau bukan trik kayak gitu. Tapi nyatanya ya bisa ditonjok dalam artian karena Marcelnya kan dia orang luar ya, orang luar dari padepokan itu ya, kena juga akhirnya dia, guru besarnya itu. Tapi kalau dia uji coba sama anak muridnya ya tiba-tiba nggak bisa langsung ada aja ilmunya gitu. Maksudnya gimana ya, kan dia mau ditonjok nih, harusnya yang nonjok ini kaku karena ada niat jahat kayak gitu. Tapi yang diuji coba ini kan karena anak muridnya ya, jadi seolah-olah langsung ada aja yang efeknya kayak gitu. Padahal itu kan cuman anak muridnya, kalau misalkan orang lain nggak terbukti akhirnya, karena itu dari pemikirannya udah ditanamkan kayak gitu. Nah itu sih isu yang beredar beberapa minggu terakhir ini, pesulap merah PS para dukun-dukun ya. Saya salut sih sama Marcel Radival ini, dia
berani bongkar trik-trik para dukun, dan memang bisa dia buktiin kayak gitu, bukan sekedar ngata-ngatain aja. Setiap orang kan beda-beda ya keahliannya. Kata Deddy Kobuzer, kenapa kamu nggak bongkarin rahasia pemerintah aja? Kalau kita balik ya, bongkarin rahasia pemerintah bukan Deddy Kobuzer aja ya. Kalau Marcel katanya saya bukan ahlinya di sana, ya memang bukan ahlinya dia. Apa ini, penurunan kayu ya? Penurunan kayu. Gitu. Nah, emang sih kalau kita balik lagi, seseorang itu kadang menggunakan ilmunya buat apa? Buat nolong orang atau buat apa kayak gitu. Kadang saya pribadi pun kalau pengobatan itu ya kadang, walaupun dari segi agama Islam itu ada yang dibacakan terus dengan ikhtiar kayak gitu, ada yang ibaratkan tuh memang dianjurkan kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah masang tarif pengobatan dan dijadikan profesi buat pembodohan masyarakat, harus beli ini, harus beli itu, nah itu sih udah kelewatan sih. Kalau nggak ada yang bongkar, siapa lagi? Sampai kapan kayak gitu masyarakat dibodohin dengan hal-hal yang kayak gitu? Itu sih terkait isu yang beredar saat ini ya guys. Jadi ketar-ketir tuh dukun sekarang. Baru mau cari trik baru buat ngalabuin. Kalau yang namanya dukun ya, ulama pun sepakat ya. Ulama itu sepakat mengharamkan kalau misalnya orang itu datang ke dukun. Bahkan sekarang ya yang dukun ini berkedok ustadz atau berkedok ulama kayak gitu. Yang bahaya itu kayak gitu. Jadi dia berkedok agama, atau berkedok kalau misalkan lebih modern paranormal ya. Nah itu udah bahaya lagi tuh. Kalau udah nggak ada embel-embel agama, tapi dia supranatural katanya, embel-embel paranormal, orang pintar, nah gitu. Mending langsung jadi psikolog aja atau psikiater kayak gitu. Lebih resmi kayak gitu kalau mau konsultasi, daripada pembodohan masyarakat kayak gitu. Itu sih terkait isu yang beredar beberapa hari ini. Semoga nggak banyak lagi ya orang-orang yang dibodohin dengan hal-hal seperti itu.